nggak perlu dihitung. Kayak kok ini ada Cl, kok ini ada Cl lagi gitu. Padahal kan yang lepas baru satu gitu, nggak usah dipikir ya. Gitu. Aman ya kayak gitu. Nah, ini ada Cl minus, dia bisa nyerang C. Ini masuk sini, ini lepas. Gitu. Jadilah dia senyawanya tersubstitusi sama Cl. Intinya kayak gitu. Jadi ada keberadaan SOCl2 sama PbR3 itu nyebabin O-nya itu ketarik gitu. Ketika dia ketarik, maka dia udah lepas, jadi dia diserang sama Br minus gampang, atau diserang sama Cl minus gampang. Gitu. Aman nggak? Bisa aman? Insya Allah. Tuh. Untuk reaksi substitusi alkohol di apa? Dengan berismedia. Nanti mekanisme reaksinya dibikin kayak gini nggak apa-apa. Ini kalau ini nggak paham tuh? Nggak harus yang nanti misalnya senyawanya besar, itu boleh kalian gambar senyawanya secara utuh, atau misalnya diganti kayak apa ya? Diganti kayak huruf R atau apa gitu yang melambangkan. Yang penting dikasih keterangan gitu. Saya ingatku ada dosen yang pernah bilang kayak gitu. Tapi kalau mau digambar semuanya juga nggak apa-apa gitu. Itu kalian pinter-pinter ngatur waktu lah gitu. Soalnya kan waktunya terbatas ya, betul ya. Tapi kalau angkanya beratnya seingatku, soalnya nggak yang gila kayak Bu Leni sih. Susah kan Bu Leni? Banget. Kayak waktunya segini, soalnya segini gitu. Nah itu. Kalau buatannya Bu Ratna, seingatku nggak yang pokoknya waktu sama soal itu tidak masuk akal gitu, masih masuk akal lah gitu. Cuman ya tetap harus belajar gitu biar bisa itu ya. Cek suara. Terus ini selanjutnya ada reaksi dehidrasi alkohol. Nah ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Maksudnya mekanismenya juga alkoholnya atau OH-nya lepas. Cuman OH lepas itu apa ya? Bisa dua hasil. Pertama dia bisa tersubstitusi, kedua dia bisa tereliminasi. Nah ini reaksi yang tereliminasi gitu. Tereliminasi jadi apa? Jadi ikatan rangkap. Mekanismenya kurang lebih sama kayak tadi. Bisa jadi dia misalnya ini alkohol ya. Ada C terus OH. Dia bisa bentuk jadi OH2+ dulu. Dia bisa bentuk OH2 gini, terus nanti kan dia bermuatan positif. Karena bermuatan positif dia mudah lepas. Bisa kayak gini atau bisa dibantu kayak tadi. Jadi ada reagen pembantunya. Atau didorong dengan suatu molekul yang basah kuat banget gitu. Itu juga bisa. Coba kita lihat ya, ada apa aja opsinya gitu. Misalnya ini dengan katalis asam. Kalau dengan katalis asam berarti dia kemungkinan mekanismenya dia bentuk OH2+ dulu gitu. Dan yang paling mudah yang tersier. Kenapa? Karena nanti OH2+-nya bisa lepas duluan gitu. Nggak perlu bahasa yang kuat. Bahasanya gitu. Alkohol tersier 3 derajat apa itu nggak tahu bahasanya. Sangat mudah terdehidrasi dengan asam sulfat encer. Ya karena faktor itu gitu. Alkohol sekunder dapat terdehidrasi dengan H2SO4 pada kondisi yang lebih keras 75% dan suhu tinggi gitu. Terus alkohol primer membutuhkan kondisi yang sangat keras. Ini kayaknya perlu tekanan dan suhu tinggi gitu. Jadi ya yang paling mudah alkohol tersier karena sebabnya kayak yang tadi sama gitu. Ini mekanismenya. Jadi pertama terdehidrasi dulu. Oh ternyata kalau di reaksi eliminasi dia yang yang bisa lepas dulu itu bisa di alkohol
tersier dan sekunder. Kalau yang tadi kan cuma di tersier doang ya, yang bisa lepas dulu gitu. Apa namanya, kalau yang di sekunder dan primer itu butuh reagen lain gitu. Kalau ini ternyata bisa aja. Jadi untuk di tersier dan sekunder dia bisa lepas dulu bentuk karbokation, sama-sama bentuk karbokation. Cuman reaksinya nanti yang terjadi adalah ini ada ion negatif, anion HSO4-. Sebenarnya nggak harus HSO4- sih, bisa H2O atau apapun gitu. Itu harusnya nggak masalah sih gitu. Nanti dia nyerang H di salah satunya, terus ngisi jadi ikatan rangkap gitu. Jadi apa ya? Membedakan reaksi eliminasi sama substitusi itu agak sulit. Nanti apa ya? Lebih ke arah dilihat reagennya, tapi reagennya sama sih. Oh beda sih. Kalau yang eliminasi mungkin lebih ke asam saja ya. Kalau yang substitusi tadi kan ada alkilnya, ada alkil halida gitu. Ada yang disubstitusi gitu. Kalau di sini dia cuman misalnya H2SO4 gitu. H2SO4 kan dia kalau mau nyambung ke sini kan gede banget tuh. Ada S, ada O-nya 4 gitu. Itu ribet gitu. Jadi kalau misalnya H2SO4 kemungkinan reaksinya eliminasi gitu. Yang aku bisa sebutkan dari PPT-nya gitu. Itu ya. Itu terus coba kita lihat kalau yang alkohol primer kayak gimana. Oh iya, ini ada aturan ZSEF. Aku agak lupa, cuman baru nyadar. Jadi untuk ini lebih baik kalau apa namanya, dia alkenanya itu tersubstitusi. Maksudnya gimana? Aku ingat banget dulu pernah diajarin. Jadi alkena itu kan bisa kayak gini. Misalnya ini alkena ya. Ini alkena. Ini alkena. Ini alkena. Ini alkena. Nah, ini misalnya ini R, ini yang lainnya H. Terus ini ada R, ini ada R, ini ada H. Ini ada R, ada R, ada R, ada H. Yang ini ada R, ada R, ada R, ada R. Nah, kalau misalnya suatu reaksi eliminasi itu bisa terjadi beberapa hasil, maksudnya kayak ini kan bisa jadi yang di pojok, bisa jadi yang di tengah. Kalau bisa kayak gitu, berarti kemungkinan reaksinya yang lebih banyak terjadi adalah yang paling banyak substituennya. Apa namanya? Kayak kalau ini berarti yang paling bagus itu yang 4. Ini yang paling bagus 4 substituen. Habis itu kedua yang 3 substituen. Kedua yang 2 substituen. Habis itu yang paling jelek yang substituennya cuma 1. Apalagi kalau 4-4-nya nggak ada substituen gitu, itu lebih jelek lagi gitu bahasanya. Maksudnya hasilnya lebih sedikit lagi. Jadi kalau misalnya nanti suruh nulisnya adalah major produk atau yang produk, kan bisa jadi kan soal bisa macam-macam ya. Bisa jadi suruh nulis, aku ingat dulu ada soal yang suruh nulis sebutkan semua produk yang mungkin terjadi. Kalau kayak gitu berarti tulis dua-duanya. Tapi kalau nulis sebutkan produk yang paling banyak gitu. Kalau paling banyak berarti yang paling banyak tersubstitusi gitu ya. Aman? Jadi kalau misalnya ada dua kemungkinan, ini kan kenapa ada dua kemungkinan? Karena posisi karbokationnya itu nanti di sini.